Shalom semuanya, selamat pagi kepada semua pengerja-pengerja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dan semua jemaat Tuhan yang ada hadir di renungan hari ini. Hari ini kembali kita ketemu dan kita akan dengar sedikit renungan supaya itu juga bisa menginspirasi hidup kita, memberi kekuatan dan membuat kita lebih mengenal Tuhan lebih lagi di dalam hidup kita. Ya, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami, sepanjang hari-hari kami yang lalu Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, kami tahu bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengar sedikit renungan Tuhan. Buka mata hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga apa yang kami dengar itu boleh merema dan menjadi berkat di dalam hidup kami dan menguatkan kami Tuhan, menjadi bekal Bapa dalam kami menjalani hari-hari kami ke depan Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kami bagi nama-Mu. Haleluya Yesus, amin. Ya, saudara-saudari sekalian, hari ini saya akan membawakan tema yang berjudul Bhinneka Tunggal Ika. Rata-rata semua kalau dasarnya orang Indonesia pasti tahu ya, Bhinneka Tunggal Ika itu apa. Artinya berbeda-beda tetapi satu. Itu kita pelajari kalau dulu zaman saya sekolah tuh masih ada Pancasila, masih ada PMP. Nah, kita belajarnya di situ tuh. Walaupun saya nggak terlalu suka pelajaran ini, tapi ya disitulah kita belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Ini akan saya sambungkan dengan Roma 12 ayat 4-5. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Bukan satu kebetulan saudara kalau kita hidup di Indonesia. Ya, kalau kita ada di Indonesia yang punya keragaman budaya dan agama dan segala macam yang berbeda-beda yang luar biasa. Campurnya ya, mixnya benar-benar mix banget gitu Indonesia. Nah, begitu juga ternyata di dalam Tuhan saudara. Tuhan menciptakan manusia itu kompleksitasnya itu tinggi banget. Dan kita semua tidak ada satupun yang sama. Mungkin bisa dikelompokkan, tapi tidak ada setiap manusia yang sama. Sekalipun dia kembar identik, itu nggak ada yang sama. Itu membuktikan bahwa keberagaman itu adalah sesuatu yang indah. Tetapi saudara-saudara, keberagaman itu bukan berarti kita tidak bisa menjadi satu. Tuhan Yesus sendiri melakukannya, mengaplikasikannya di dalam tubuh kita, dalam fisik kita, secara fisik ya. Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, dan segala macam. Yang nggak kelihatan, jantung, hati, paru-paru, ginjal, pankreas. Yang kecil-kecil di dalam tuh yang kita nggak tahu gitu. Bahkan tulang-tulang pun menyimpan hal-hal yang luar biasa, membentuk darah, membentuk segala macam. Itu semua tuh benar-benar masing-masing dengan fungsinya masing-masing. Nah, di saat-saat sekarang ini ya, pada saat kalau kita lihat sekarang nih keadaan zaman, keadaan hari-hari yang kita hadapi, yang kita lalui, dengan semakin banyak hal-hal yang memberatkan ya kalau saya boleh bilang ya. Ya ada perang lah sekarang ya, COVID-nya juga belum selesai gitu kan ya. Belum lagi kalau kita bisa lihat tuh krisis ya, krisis di mana-mana sudah mulai terjadi. Baik itu krisis pangan, krisis harga-harga barang dan segala macam gitu kan. Itu mulai kelihatan saudara-saudara, dan itu nggak cuma terjadi di Indonesia, itu terjadi di semua belahan dunia dimanapun ya. Nah saudara, ini adalah kalau saya boleh bilang kondisinya itu udah global, bukan cuma sporadis di satu titik, bukan, tapi kejadian itu udah global. Nah, yang saya mau katakan saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita menyikapi keadaan yang seperti sekarang ini. Waktu dulu zaman Israel itu mereka kelaparan segala macam ya, apa yang mereka lakukan? Bagaimana kita sebagai anak Tuhan menyikapi hal-hal seperti ini? Seharusnya kita mengambil prinsip di dalam aplikasikan hidup kita itu dalam satu tubuh yang Tuhan Yesus buat untuk kita. Bahwa kita harus saling menolong, saling membantu, saling mensupport. Bentuknya apa? Haruskah uang selalu? Enggak saudara. Tuhan menciptakan kita itu beragam, ya kan? Yang ada yang kuat di ekonomi, ada yang mereka kuat di doa, ada yang mereka lemah di doa,
ada yang mereka kurang secara ekonomi, ada yang mereka kuat secara pergi waktu, mereka punya banyak waktu, mereka bisa kemana-mana. Ada mereka yang punya jiwa yang pemberani, ada mereka yang takut, ada mereka yang nggak punya waktu, segala macam ragam, baik dia plus maupun minus. Nah, kita harus mengcombine antara plus dan minus itu, apalagi kita sebagai tubuh Kristus yang satu. Tuhan udah suruh kita itu untuk saling melengkapi. Jadi kalau kita menghadapi krisis-krisis yang sekarang terjadi, kita harusnya bisa lebih kuat, saudara. Karena kita punya prinsip satu tubuh, saling menopang, saling mengisi. Tapi saudara, saya mau kasih tahu satu hal, bahwa yang memberi harus memberi dengan tulus. Dan yang menerima, jangan keenakan jadi orang yang menerima. Mengerti ya? Saya ambil satu contoh. Ada yang gampang itu kita ambil dari prinsip keuangan. Yang kaya merasa, kenapa saya ngasih terus, kenapa saya ngasih terus. Jangan yang kayak gitu. Sementara yang berkurang, jangan juga kita ngerasa gini, aduh enak nih, nampung terus minggu ini dari si ini, minggu ini dari si itu. Enggak juga, saudara. Kita harus berusaha. Jangan cuma menjadi orang yang berpangku tangan, yang selalu menadahkan tangan kita dan minta dikasihani. Itu juga bukan mental yang baik. Begitu juga dengan orang-orang yang bisa berdoa. Pendoa, wah habis-habisan jor-joran berdoa, pagi, siang, sore, malam sampai nggak ingat waktu gitu kan. Puasa segala macam sampai kurus-kurus misalnya. Enggak, saya yakin Tuhan nggak bakal bikin pendoa itu kurus-kurus karena mereka berpuasa. Tapi justru mereka lebih sehat. Nah, sementara yang nggak bisa berdoa terus mereka malah males gitu kan. Udahlah saya nggak bisa doa gini-gini. Doa itu semua orang bisa gitu. Hanya bedanya kalau mereka pendoa, mereka lebih fokus, lebih punya panggilan di dalam berdoa. Tapi bukan berarti kita semua tidak bisa berdoa. Nah, juga jangan jadi orang berpangku tangan yang selalu minta didoain gitu. Kenapa enggak kita juga belajar untuk belajar mendoakan orang lain. Nah, seperti itu. Jadi kita harus bisa saling isi, saling cover, saling bantu, sehingga itu bisa terjalin menjadi satu tubuh yang fungsinya itu saling mendukung. Ya. Nah, itu sering kita lupakan di saat-saat ini. Justru kebanyakan kalau kita lihat dalam kondisi yang sekarang kritis, orang itu tuh makin egois. Makin mereka itu mementingkan diri sendiri. Aduh, saya aja kurang. Saya kurang ini, saya kurang itu, saya kurang ini, segala macam kurang, saudara. Tapi kita tidak pernah melihat dari sudut pandang dia lebih kurang dari saya. Saya punya sedikit, kita berbagi. Seperti prinsip hidup jemaat mula-mula di waktu pertama kali mereka jadi gereja itu. Mereka saling membantu, saling memberi tanpa ada kata pamrih. Nah, tapi juga sekali lagi saya bilang bukan berarti yang kurang akan selalu menjadi orang-orang yang menadahkan tangan. Tapi mereka harus tetap berusaha. Karena kita saling mengisi, saling mendukung. Saya yakin pasti kalau yang kurang secara ekonomi mereka punya segi yang lain. Mungkin mereka punya waktu. Atau mungkin mereka punya tenaga. Pakai itu. Itu bukan satu alasan untuk saudara akan menjadi orang-orang berpangku tangan. Tapi tetap menjadi satu tubuh yang saling memberi, saling mengisi. Nah, itu aja yang saya akan berikan. Saya ingin kita semua ingat bahwa justru di saat kita krisis, saudara, di saat kita terhimpit, di saat kita terjepit, kita sebagai tubuh Kristus, satu tubuh Kristus yang berdiri dari kepala sampai ke kaki, semuanya kita harus berfungsi secara maksimal. Lebih maksimal lagi, saling mengisi, saling menopang, bukannya malah kita berpikir ego kita sendiri. Itu kalau kita tetap berpikir pada ego kita sendiri, pada akhirnya kita tidak berbeda dengan orang dunia. Kita tetap menggunakan prinsip-prinsip, ya pokoknya yang penting gue hidup, yang penting saya hidup. Nah, tapi Tuhan Yesus tidak mengajarkan seperti itu. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus mengasihi sesama kita manusia. Nah, itu aja. Sekarang mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang Kau berikan Tuhan. Mungkin nggak terlalu mudah untuk kami aplikasikan di saat-saat masa semuanya itu begitu sulit untuk kami dapatkan. Tapi kami mau belajar Tuhan untuk menjadi orang-orang berbeda, menjadi orang-orang yang bisa saling membantu, saling mengisi, saling menopang Tuhan di masa-masa seperti ini Tuhan. Sehingga kami bisa maju bersama-sama bergandeng tangan melawan krisis ini Tuhan. Dan kami bisa muncul sebagai pemenang bersama-sama juga Tuhan. Ajar kami Bapa untuk menjadi kuat. Mereka yang lemah juga tidak bertopang tangan. Mereka yang kuat juga tidak merasa tidak memberi dengan punya ganjalan dalam hati Tuhan. Tapi kami semua bisa saling berbagi sehingga nama Tuhan dipermuliakan Bapa lewat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kami bagi namamu, hal Yesus, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.